Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu kabarnya? Baik, Pak. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Wastem yang sudah menyiapkan tempat. Iya, Pak, nggak apa-apa, Dan sama-sama. ibu-ibu juga terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan bulanan kali ini ya. Iya, Pak, sama-sama. Pada pertemuan bulan ini kita akan membahas sesi 2 Bu, yaitu memahami perilaku anak. Masih berkaitan dengan bulan kemarin tentang pendidikan dan pengasuhan anak, cuman kita di sesi kedua. Nah, dalam sesi kedua ini ada tujuan yang mesti dicapai Bu, yaitu tentang memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan perilaku baik pada anak. Yang kedua, memberikan metode yang tepat dalam mengurangi perilaku buruk pada anak. Nah, dalam sesi 2 ini kurang lebih berdurasi memakan waktu 120 menit atau 2 jam Bu. Ya lumayan Bu. Tapi memang di pembahasan kali ini karena sangat penting Bu, berkaitan tentang anak. Jadi wajar kita belajar di sesi kedua ini 2 jam. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan kepada Ibu tentang pelajaran bulan kemarin. Ada yang masih ingat? Masih, Pak. Masih. Ya, Ibu Siti ya, coba ingat apa enggak bulan kemarin? Wah ya, tentang sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, terus bagaimana Ibu Siti melakukannya? Ya benar, berdiskusi dengan suami, terus menerapkan ke tempat ke anak-anaknya. Ya betul, jadi harus konsisten, betul. Terus bagaimana tanggapan yang didapat dari suami dan anak Ibu? Wah ya betul. Jadi keluarga lebih terlihat harmonis dan teratur, betul. Terus ada lagi? Ya betul, tidak marah. Ibu siapa? Ibu Yuni, ya betul, tidak marah di hadapan anak. Betul. Terus bagaimana Ibu cara melakukannya? Ya berdiskusi dengan suami. Kemudian gimana tanggapannya Bu, suami dan anak? Ya anak merasa lebih ceria ya, karena ibu tidak marah-marah. Terus di sini ada yang sudah mempraktekkan, ada yang belum mempraktekkan. Ya ada, jangan awas ya. Ini sangat penting yang kemarin itu, tolong dipraktekkan. Jangan sampai tidak dipraktekkan, karena apa? Untuk membina menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, di sesi kedua ini kita akan belajar memahami perilaku anak. Nah, ketika ibu ini sudah menjadi orang tua yang baik, ditambah lagi nanti bisa memahami perilaku anak. Apakah anak itu baik perilakunya atau anak ibu buruk perilakunya. Nah, di sini kita harus bisa mengidentifikasi, bisa meraba ya. Jadi
kita bisa mengetahui, oh anak saya ini kurang baik, oh anak saya ini sudah baik. Jadi bisa mengembangkan. Nah, kemudian, di sini ya Bu, perlu saya sampaikan perilaku anak berkaitan erat dengan perasaan mereka. Nah, sebagai contoh, anak tertawa ketika merasa bahagia. Nah, itu jadi ketika bahagia, anak itu ya pasti merasa akan tertawa. Nah, sebaliknya ketika anak teriak-teriak atau marah-marah ya perasaannya berarti lagi kesal, lagi kecewa. Jadi gitu ya Bu ya. Nah, ini ilmu kejiwaan Bu, psikologi ya. Jadi kita bisa melihat tubuh dari gerakan tubuh, perilaku tubuh. Kalau anak itu lagi senang, lagi sedih, lagi kesal, lagi marah, itu bisa tahu. Nah, jadi terus semakin sering anak merasakan kebahagiaan, maka akan semakin banyak perilaku baik yang ia lakukan. Nah, semakin sering anak merasa frustasi, semakin sering pula dia berperilaku buruk. Nah, jadi jangan sampai anak itu merasa dikecewakan Bu. Ketika sudah berbuat baik ya diberilah penghargaan, berilah respon yang baik, berilah hadiah. Hadiah itu nggak mesti duit, nggak mesti uang ya, tapi dimasakkan dengan masakan yang enak, atau dibacakan dongeng cerita ketika mau tidur, atau diajak jalan-jalan ya dekat-dekat rumah gitu. Jadi harus ada hadiahnya Bu, supaya anak ini merasa bahagia. Ketika anak merasa sedih dan kecewa, frustasi ya nanti akan terus-terusan berperilaku buruk. Nah, jadi itu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir yaitu semakin sering orang tua memberikan perhatian pada sikap baik anak, akan mendorong anak untuk selalu berperilaku baik. Nah, jadi orang tua harus bisa mendorong dengan memberikan perhatian kepada anak. Ketika tolong ambilkan ibu air, ibu sedang sibuk. Nah, terus anak mengambilkan air minum, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, supaya anak merasa dihargai, supaya anak merasa diperhatikan. Ya, selanjutnya nanti akan ke langkah 2, memuji anak.